Ya, malam semuanya. Malam, oke. Ini habis itu ya. Harusnya bisa lebih seger ya. Tapi mungkin satu-satu mungkin. Dua tak ini kan. Sudah habis tak refreshin komputernya. Ya, makasih senang Bapak. Malam. Di ituin itu. Di Telegram belum. Di-sharein ya, teman-teman. Ya, biar kumpul dulu aja. Ya, malam semua. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Market, wow, BTC-nya naik ya. BTC tab 31.700. Ya kalau bisa seperti itu tidak itu nge-weak, ya berarti kenaikan akan terjadi. Sudah nyala. Tadi mati toh. Bisa enggak? Ya enggak tahu. Kalau sampai detik ini saya belum mempercayai BTC bisa menjebol di 31.450 karena belum membuktikan. Jadi selama belum membuktikan ya tidak ada sebuah perubahan. Jadi kita harus melihat BTC ini kondisinya adalah, karena ketika nanti saya bilang bisa, ini statementnya akan berubah gitu loh. Saya tidak berani berstatement gitu. Saya cuman karena ini kondisi seperti ini saya cukup berhati-hati untuk menjelaskan karena market, jujur aja market ini masa transisi namanya. Masa transisi ini kegalauan marketnya tinggi sekali. Kalau teman-teman masih ingat itu di atas ini dua opsi itu selalu muncul. Apalagi yang sudah berpengalaman di sini. Nah, turun, setelah itu udah naik lagi. Nah, ini pertarungannya kan seperti itu. Nah, pertarungan yang terberat itu ada di puncak. Itu ingat-ingat. Pertarungan yang terberat itu ada di puncak. Dan selalu pertarungan terberat itu bisa kacau. Secara psikismu mungkin teman-teman biasa satu arah, satu pemikiran itu bisa chaos. Kalau tidak menyadari, tidak bersikap dengan dewasa, bisa chaos. Ya, apalagi yang di Telegram. Itu kan masa transisi ini masa perubahan market. Thank you Bro Hansyu. Thank you Bro R. Perubahan market, makanya saya tidak berani terlalu berlebihan di dalam berasumsi. Saya takutnya mendorong sesuatu yang FOMO yang sebenarnya belum terjadi. Sulit. Sebenarnya saya secara pribadi optimis enggak saat ini naik, enggak. Kalau tanya saya bicara jujur enggak. Duh, kok tetap gitu? Iya, karena tidak bisa membuktikan di 31.450, ya jawaban saya tetap sama. Loh Om, tapi ada banyak koin yang naik loh, terbang di atas. Thank you Bro Elite. Banyak investor yang share bullish. Iya, saya tahu. Tapi saya memang tidak suka main aman. Lebih baik saya bicara bullish gini. Bentar. Nah ini yang saya pengen tahan.
sebetulnya, biar tidak terjadi kondisi itu, karena target mereka adalah bullish, target mereka adalah FOMO, gitu ya. Jadi target mereka itu FOMO. Kalau teman-teman mau tahu, targetnya mereka itu FOMO. Untuk spot katanya aman. Kata aman itu artikulasinya apa? Ya kan? Kalau menurut saya untuk spot aman, ndak jujur. Yang terjadi itu kalau bilang aman tuh ya amanmu harusnya beli di sini. Ini aman. Jadi teman-teman yang sudah beli kayak saya itu ya 15.850 aman. Di sini sampai mau 2024 nanti posisinya ini dibanting dari sini aman tetepan. Karena tidak akan menyentuh ini lagi. Secara riwayat seperti itu. Thank you bro. Jadi kata aman itu aman dari mana? 1 tahun sebelum halving 2023 itu adalah 1 tahun sebelum halving. Ini yang terjadi. Kenyataannya seperti ini. Loh om, riwayatan ndak bisa sama. Memang riwayat tidak bisa sama, betul. Tapi riwayat membuat kamu cerdas, riwayat itu membuat kamu mengerti bagaimana menghadapi masa depan. Seperti contoh di dalam hidup kita sama. Kamu naik sepeda, jatuh gara-gara tanjakan atau jatuh gara-gara polisi tidur. Masa ana polisi tidur mbok trail ge? Kan ya tidak mungkin. Gitu loh. Terus ada jeglungan mbok puanterke jungkel. Lah riwayat itu sifatnya seperti itu. Walaupun tidak sempurna, minimal memberikan kita gambaran. Jadi maknanya teman-teman saya mau bawa dulu di dalam 1 tahun sebelum halving itu apa. Ini orang banyak salah mengerti, terutama pemula. 1 tahun sebelum halving itu berbeda maknanya dengan halving. Yang euforia kemarin altcoin session serentak itu halving. Ini terjadinya nanti 2024. Lah banyak orang bicara soal main aman. 2025 nanti naik. Makasih Bu Hansyuk. Ndak salah. Tapi ndak mau dijelaskan satu hal lagi. Makasih Bro Hansyuk. Ndak mau dijelasin satu hal lagi. Ketika 1 tahun sebelum halving, itu maknanya adalah setengah tahun dia naik dan setengah tahun tumbang. Apakah teman-teman sudah siap menghadapi ini? Kalau dibilang spot itu aman. Ini sudah dipucuk. Tinggal 1 langkah tok. Kalaupun seandainya diberi kenaikan untuk BTC, itu sudah tidak banyak menurut saya. Malam Bang Calvin. Jadi permasalahannya di sini. Saya terus ingatin bahwa jangan FOMO. Lah sedangkan market saat ini naik tidak naik, bukan tidak naik ya, saya bicara BTC bullish memegang kontrol. Ya malam Bang Calvin, makasih. BTC bullish memegang kontrol, altcoin banyak yang bearish memegang kontrol. Lah kalau bearish itu memegang kontrol, posisi di bawah sudah toyib di bawah, apakah bisa naik? Naik. Tapi sampai MA99. Jangan bermimpi nantinya akan dibawa serentak seperti kondisi bullishnya FOMO waktu halving. Itu yang teman-teman sebenarnya dari kemarin saya sampaikan. Gitu ya. Naik tetepan naik.
sampai MA 99. Setelah itu orang pada sangkut di situ. Loh Om, tapi kayak BCH, kayak Kompon naiknya maraton seperti itu. Memang banyak produk kadang-kadang dia dapat panggung, dibuat panggung. Seperti itu sering, tapi tidak bisa serentak. Karena makna 1 tahun sebelum halving itu tidak serentak. Ya seteng plentong gitu. Ada yang naik tinggi, ada yang enggak. Biasanya mereka, para project-project ini, mereka ada sales ya. Mereka ngukur bagaimana ya ini biar tidak terlalu berat sekali. Besok kalau umpamanya terjadi penurunan, mungkin Agustus itu akan penurunan drastis. Pertengahan Agustus. Nah itu Agustus itu nanti sampai November, kalau penurunan itu bagaimana mempertahankan aset. Ya dia naikkan saat ini dulu. Karena momentum altcoin itu berbeda dengan momentum BTC. Jadi maknanya dulu yang teman-teman tangkap dulu. Bahwa kondisi market saat ini seandainya pun terjadi kenaikan lagi pada BTC, itu bukan menyebabkan kondisi altcoin akan serentak naik seperti FOMO pada halving. Dan kalau ditanyai aman ndak spot, ya ndak aman dong, bariki jungkel kok. Biar aman nih. Loh sampai 2025 ya ndak apa-apa kalau mau melewati lembah dulu. Mbek tangisan Mesir ya ndak apa-apa. Gitu. Ya. Kata amannya itu mereka ndak sampein. Aman tapi kowe mbek jeblos sik ning ngene lembah sik. Jungkel sampai dalam gitu lah, 50% terkoreksi to. Mbek delek-delek ngono to. Naik. Ngono. Kowe dikai kuwi ngono. Tangisan Mesir apa kuwi. Lah yo naik tahun 2025. Iya, pemandu sorak tahun 2025 naik, bener. Ora salah sing diomongke. Tapi dia tidak pernah menjelaskan setengah tahunnya itu terjadi koreksi dulu. Lah ini yang jarang dijelasin. Makanya tak jelasno. Ben ora sampai blesek gitu loh. Ya. Karena kenyataannya ndak seindah itu. Mesakno duitmu kok sangkut kabeh. Gitu ya. Wis ben aku beda ben wis ora apa-apa wis. Koncone akeh bolone ning Telegram kabeh sedulure. Ya tok. Bro. Ya makasih ya Kak Win. Tapi minimal teman-teman bisa ngerem ini. Maknanya lah BTC kalau naik lagi, ya wajar naik lagi, wong bullish memegang kontrol. Tapi kan dia harus membuktikan. Kita harus nalar juga. Kalau dia belum bisa membuktikan 31.450 ini bisa close candle, kalau besok bisa close candle, ya beda ceritanya. Masuk lagi. Lu kok gitu dok om mikirnya? Lu ya bener. Nggak ada kata terlambat. Tapi konfirmasi itu penting. Kalau 31.450 di close candle, mindsetnya berubah drastis. Bullish bisa terjadi. Gitu loh. Karena diseret lebih jauh. Lah pertanyaannya, kalau ini tidak diseret lebih jauh, berarti kan sideways dong. Berarti yang dimainkan apa? Altcoin dinaikkan ke MA 99. Ini cuman dikasih di sini tok dan ditumbangkan. Ini yang perlu mbok perhatikan. Gambarmu enak men ngono. Lah ini yang saya lihat. Ini yang saya lihat. Resiko ini yang saya lihat. Karena momen waktu, saya berhitung tentang momen, ya, berhitung tentang waktunya sudah Juli. Besok yang kita hadapi sudah FOMC 24-25. Apakah mungkin terjadi kenaikan sampai 48 itu terjadi? Menurut saya sulit.
menurut saya sulit. Ya terus maknanya apa? Ini yang teman-teman perlu tunggu dulu sebelum dia konfirmasi. Menurut saya jangan masuk lagi di BTC untuk yang reguler. Karena 31.500 di close candle itu sangat penting buat BTC. Sangat penting buat BTC. Jadi nanti dari sini ini baru teman-teman bisa ngerti. Kalau ini tembus, nanti setiap live saya akan caranya beda lagi. Karena konfirmasi itu sangat penting buat saya. Selama dia belum konfirmasi, ya ini pola ini yang saya lihat. Karena dia belum bisa membuktikan 31.450-nya. Berarti ini yang saya lihat. Karena posisi momentumnya sudah selesai. Nenggonku bahasane nganti ngeden ged. Sorong. Gitu ya. Jadi sampai kita belum bisa mengonfirmasi bahwa ini bullish enggak Om Mas ya. Belum bisa. Saya harus ngomong hal yang lebih baik enggak enak, tapi minimal saya jujur sama teman-teman. Ya, jujur. Terus terlalu tinggi. Iya, momen yang tinggi-tinggi jangan dia ambil ya. Contoh kayak ini, ambil enggak? Menurut aku ini ambil BNB. Karena apa? Dia akan ke sini minimal. Ya enggak minimal nih. Kalau ininya nanti prosesnya panjang, tergantung proses waktunya ya. Teman-teman lihat proses waktunya. Kalau proses waktunya dia itu kelamaan, itu akan menurunkan EMA 99. Otomatis targetmu akan menurun kembali menjadi sini. Garisin aja support resist yang terdekat. Tergantung dia posisinya seperti apa. Semakin lama semakin berat ini. Thank you, Bro Hansyu. Ya, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah dia nanti besok itu langsung? Nah, kalau langsung kan enak. Biasanya sampai sini otomatis orang bilang FOMO deh. Saya mau tanya. Seandainya teman-teman dikasih 300, naik 300, kira-kira ini hampir rataan orang FOMO deh. FOMO ini buar gitu di sini kayak bensin, kendaraan bensin gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Paling gini terus tumbang. Apa ndak? Paling ya ini kayak sitik tok tumbang. Karena bull trap. Bearish memegang kontrol. Ini kamu dikasih sak gini itu bagus. Kecuali satu hal yang bisa merubah ini. Apa? BTC. Ya, BTC. BTC itu kalau ini bisa nembus, ceritanya lain. Itu bisa membuat altcoin terbang. Saya percaya kalau itu. Dan itu membongkar semua tatanan dari rainbow chart. Ya bener kan? Rainbow chart-nya itu bisa buyar itu nanti. Ya kalau koreksi ya sudah tidak bisa naik dari 15.500. Kalau BTC koreksi ini yang terjadi. Kalau BTC tidak koreksi, apa yang bisa menyelamatkan? Kalau lihat di posisi lengkuane wis meletot-meletot ngene iki, sing iso nolong itu ini. MA25. Ini loh contohnya itu ini. Wis iki meletot-meletot ngene. Sing iso nolong apa? MA25. Yang bisa nolong dia itu di sini. Karena bahasa yang tepat untuk menggambarkan market saat itu gini loh. Ketika
bullish itu terjadi dan FOMO, yang mengawal dari bullishnya itu adalah MA7. Ketika dia tidak mampu untuk nendang, otomatis tugasnya diganti oleh MA25. Kalau dia tidak kuat lagi, diganti oleh MA99. Nangkap ya? Lah sedangkan saat ini wis meletot-meletotnya nih MA7-nya. Kekuatannya ada enggak? Kalau dia memang punya kekuatan harusnya strong dari awal. Cirinya hampir rataan seperti itu. Ini loh, kenceng. Kalau sudah meletot-meletot ini hampir rataan tumbang. Ini yang terjadi. Jadi teman-teman, blind spot ini saya lagi ngamatin namanya blind spot. Jadi fase ini namanya ini blind spot. Blind spot ini titik buta atau titik yang tidak seutuhnya bisa kita lihat dengan sempurna. Kalau di dalam dunia driver itu biasa blind spot itu ya bisa terjadi miss gitu di situ. Lah makanya saya baru mempelajari blind spot ini. Karena kan dulu saya belum terlalu detail untuk mempelajari tentang blind spot, tapi cukup unik. Ternyata blind spot ini yang tadi barusan tak jelasin ini. Dan ilmu itu akan terupdate setiap saat. Makanya saya percaya ketika live itu dari waktu ke waktu itu akan selalu baru. Ada hal-hal yang baru yang kita bisa timba bersama dalam sebuah hal-hal yang kecil, yang kelihatannya kecil, sepele, tapi itu menentukan bagaimana teman-teman melihat market itu dengan detail. Gitu. Saya yakin sekali suatu saat kita akan banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam dunia candle. Gitu ya. Tembus 31. Ya. Harapan kita harus ke berapa? Dia harus close candle 31.450 sampai besok pagi. Close-nya loh ya. Bukan week ya. Kalau week kita sudah sering melihat ini wakwi terus ya. Jadi kita berharap 450 ke atas ya. Ya kita harus semangat, makanya tuku kabeh. Ayo beli. Beli ora. Jadi ya harapan sebenarnya gini. Om, naik dulu ada bagusnya. Yang gue sangkut-sangkutan kejemput kabeh. Ya dong? Ada bagusnya. Gitu loh. Tapi Om Iwan beli. Saat ini saya enggak beli, tapi kalau 31.450 nanti dia ketembus dan close candle saya beli. Beli lagi apa? BTC. Lu tenan Om, lu wis dhuwur mbok tuku. Tak beli malahan. Duh, bingung dah kowe. Lah wingi dicolke kok saiki tuku. Karena kalau itu terjadi, berarti maratonnya berbeda. Naik terus. Cek MACD STC. Ya Om. Apa lagi? Lagi candle 1 hari. Bahkan apa lagi? Ini candle 1 hari ya. Saya pakainya tempernya 1 hari semua. Solana bisa enggak? Ini BNB ya, BNB ditunggu ya. Di 300 mungkin moga-moga sampai ya. Yang nyangkut-nyangkut moga-moga kejemput ya. Untuk BNB. Apa lagi? Sol ya, oke, Sol yuk. Yuk tanya apa lagi? Sol, oke yuk Sol. Jadi market saat ini pantau dulu aja lah. Wah aku rara. Nggak bisa pakai candle, pakai ilmu orang lain, saya nggak mau. Ya ini ilmu saya gitu. Karena buat apa saya menjelaskan sesuatu yang bukan kepintaran saya? Kan nanti jadi aneh. Pak jelasnya malah aku bingung loh. Jelasin ini.
Sol. Iya. Yen sol ini nih aku bingung. Karena wis tekan sini tuh ya mbok beli ya susah. Wedine sor. Iki lho, wedine sor. Lah wong komi kowe takon kok gimana kok ini dilok. Apa? Lah iki tapi ya nanggung ning tengah-tengah ngene kon piye? Coba. Kalau saya sih ndak berani. Kalau ini banyak dropnya. Karena menurut saya lo ya, ini sudut pandang saya secara pribadi ya, bull trap. Bull trap. Karena apa? Bearish memegang kontrol. Dan bearish memegang kontrol itu biasa teman-teman. Ya polanya gitu, turun nanti numbang lagi, turun numbang lagi. Susah. Kalau ini janganlah. Sol jangan mbok timbo ya wis tekan dhuwur. Kalau mau ya kemarin harusnya. Kalau mau sudah habis momen jangan ya. Ada bagus ada. Iya, Arab mudun ya bener toh. Mungkin bisa Arab turun. Naik sedikit atas MA 99, dikit ngedrop lagi. Ada SRP om ya, Agi ke saya ya SRP saya ya sini. Ini ya teman-teman, kalau masih ingat, ini sebenarnya sudah kita bahas itu dari sini. Kalau saya ingat, ini dari prosesnya itu kita sudah bahas. Benang akan dikenteng, nanti tunggu di sini kalau ada W-nya. Kalau bisa naik ya naik, tapi kalau enggak dia akan bentuk W. Sebenarnya kalau teman-teman ikuti semua itu sudah tepat secara konsep. Nah ini akan kemana? Ini akan ke sini. Tidak usah berharap terlalu berlebihan. Karena posisi BTC-nya kayak gitu. Belum membuktikan bahwa dia maraton bullish kembali. Jadi kalau enggak gimana? Untuk saat ini sementara ini teman-teman fokus konsentrasi aja. Dia kalau mamane beli ada, targetmu cuma 0,36 aja. Di situ take profit. Berapa? 80% boleh. Sisain berapa? 20. Kalau mau naik jadi masih ada, kalau turun pun jual langsung. Lagi males bahas juga. Thank you Ponic Beauty. Request SLM ya. Yo SLM. Iki apa ki 0,31. Malam. Jadi bearish memegang kontrol, jangan memaknainya itu turun lo ya. Saya ulangin kembali. Thank you Bro Anju. Jangan memaknainya turun ya. Saya jelasin lagi ya. Kalau posisinya dia di bawah, dia naik sampai MA 99. Yang saya pengen rem, teman-teman jangan sampai FOMO. Nanti harapannya tuh wah MA 99 naik itu, wah gimana ngepam FOMO kayak bullish pada waktu halving dulu. Nah ini yang saya harus rem dulu. Gitu loh. Karena kalau enggak, FOMO kok jungkel mesakno. Gitu loh. Ini yang berulang kali saya berusaha untuk menjelaskan di titik itu. Jadi saya bukan bilang mau koreksi loh ya, atau bearish memegang kontrol bisa naik enggak? Naik. Wah kalau SLM ini ya bis during ini santai sih, karena gini ya. Lah ini yang namanya FOMO. Ini FOMO kan? Dipertahankan oleh apa? Oleh MA7. Lho kok om bisa manggung ini om? Tapi kan mencotot satu koin, kadang satu koin lain. Kenapa? Kok yang tidak populer yang kayak gini? Yo mereka iki golek panggung.
Karena yang ning panggung sebenarnya begitu sama-sama bulisnya mereka rak payu. Mudeng. Manggungnya ketika apa? Ya di momentum nyeleneh. Biar laku kamu kepomo. Tujuannya koinnya mereka laku lebih tinggi. Wes kuwi ilmu marketing intine. Lah terus ini gimana Om? Ya kalau tinggi gini aja mbok tuku. Wis berat. Kalau bisa naik masih bisa. Ada potensi ini satu kali lagi pun saya masih percaya masih bisa. Karena apa? Loh kok gitu Om? Karena ininya belum naik. Nanti kalau ininya naik baru final. Nanti satu kayaknya ini bisa satu lagi. Moga-moga ya. Ya ini lihat nih. Ya ini loh, naik loh. Naiknya dia, caranya dia naik. Ini yang riwayatnya dia. Ya bisa selesai, bisa naik lagi ya, pantau aja lah. Tapi kalau saya secara pribadi sudah berat. Sudah tidak mau masuk. Kalau saya loh. Banyak turunnya. Potensi bisa turun, bisa. Turun kalau turun kemana Om? Kalau turun biasanya rata-rata seperti ini. Kalau seandainya ini tidak kuat loh ya. Kalau potensinya dia tidak kuat, mungkin di sini nanti dia ada perlawanan dulu di sini. Baru nanti ditumbangkan. Kalau ini sudah mentok loh ya. Polanya akan ini yang terbentuk. Gitu ya. Cara mengambil pola itu gitu, teman-teman. Menjawab ya, LSM ya. Saiki sing request wae banget aku ambek bingung iki. Saiki sing dhisik iki. Apa SLM sih mau wis. Apa SRP sih? Terus Agik ya tadi aku sempat lihat Agik, habis ini Agik. Terus untuk kayak CBH gitu dibeli ndak? Ojo, walaupun berita sangar sekalipun kalau sudah di puncak gitu ndak usah mbok oyak-oyak. Ya. Berarti sudah bukan rezekimu. SRP bagaimana? SRP ini kan proses transisi. Proses transisi. Selama dia tidak bisa membentur lagi atau menarik dari MA7-nya ini untuk narik ke atas, ya berarti selesai juga. Selesai juga. Beritanya apa ya Om? Nah tapi kan kita harus lihat candle. Saya buat beli berita apa candle? Itu yang harus teman-teman harus memisahkan dulu. Semua berita yang ada itu menyempurnakan setiap instrumen dari momentum candle ini. Tapi belum tentu itu mengeksekusi candle. Tuh kok gitu? Banyak enggak berita yang miss? Responnya dari investor retailnya itu berbeda. Banyak. Berarti enggak in berita itu. Tidak direspon dengan sesuai target mereka. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi dia harus menunjukkan konsistensinya untuk bisa saya melihatnya secara candle. Ya kalau gini ya bisa dia naik lagi. Kan gitu ya. Cuman saya mau ingetin ini sudah tinggi. Itu satu. Kedua, kalau saya secara pribadi teman-teman apalagi all in ini ya jangan. Wis, kita harus waras. Ya. Lo mau beda atau enggak? Lah kita kembali ke candle. Yang kita baca ini candle, yang kita beli itu candle. Harganya dino iki piro? Gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Jadi kita harus waras. Itu penting.
Walaupun BTC sangar, ada ETF, ada itu, kita harus waras. Tujuannya itu. Nah, Om, kalau umpamanya naik, ya kita berarti positif. Ya kan berarti candle-nya konfirmasi. Itu tanya Bang Calvin, kembali lagi ke candle enggak? Tuh, tanya Bang Calvin. Ya, tapi kembali lagi ke candle. Tetap itu nalar gitu loh. Candle-nya apa? Karena yang kita beli itu candle. Harga di candle ini. Daya norak isomu saya ini gini. Beritanya bagus-bagus Om. Tapi candle-nya blesek. Pertanyaanku kuwi mosok saya optimis. Aku mau tanya. Tuh. Tuh, dengerin tuh Bang Calvin bicara. Ya. Saya pertanyaan kalau umpamanya gini, biar merah. Ora iso, beritanya apik terus mosok ya main tuku terus. Kan ini tidak mungkin gitu loh. Nah berarti kita harus kembali kepada apa yang kita beli candle. Karena responnya investor itu macam-macam. Gitu ya. Jadi harapan saya semua tidak terjadi FOMO. Apakah saat ini sudah bearish belum? Selama dua benang ini belum masuk dalam, belum selesai. Ini kan sama. EMA 25-nya kan di atas. Ininya di bawah kan EMA 7-nya. Naik tuh. Berarti belum selesai. Ini mau belok DN. Berarti masih ada potensi. Lah terus gimana Om? Kalau saya secara pribadi, yang penting duit. Ojo serakah, yang penting duit. Berapa? Sesuai targetmu. Buat kamu, kalau Bang Calvin itu malah yang penting punya 50. Kalau naik-naik ya wis bagus. Kalau aku sih 100 cukup. Kalau punya pengen 500 ya monggo, terserah kamu. Kalau saya secara pribadi tidak kebanyakan ya tidak kekurangan. 100 kalau bisa naik besok jadi $5 kan lumayan. Itu loh. Naik 10 kali untuk $1.000. Kan gitu. Simpelnya kan gitu. Gitu ya. Gitu ya. SRW seperti itu ya, jawabannya seperti itu. Jadi kembali ke candle. Pantau naik enggak? Kalau naik ya berarti memang potensi. Tadi apa lagi nih? BTC 31. Ya enggak apa-apa, biarin. Yang penting kita harus melihat dia posisinya request terakhir Om. Atau enggak apa-apa. Santai aja Bro Hansiu. Minta aja enggak apa-apa. Kan teman-teman juga menikmati kok. Yang belum itu info tetap ketik enggak apa-apa, nanti saya mesti lihat. Karena kalau saya lagi konsentrasi itu memang enggak lihat layar. Tapi aja mbok ge baper ya. Bukan aku tuh enggak itu. Tetap tak bojo kalau habis selesai nanti tak bahas. Gitu ya. Tetap saya bahas. Ya. Ya. Siba karo DGB. Siba Ferguson. Ya. Atom. Kalau atom toh, kalau untuk sementara ini ya lebih baik ditarget di sini aja Bang. Apa Bro Hansu? Targetnya enggak usah terlalu muluk-muluk dulu karena kita belum dapat. Jadi gini, maksud saya gini. Kalau BTC itu sudah melewati 31.450 secara close candle. Secara close candle itu kita sudah santai. Mau naik pun sudah santai. Itu bisa narator naik. Tapi kalau kita belum dapat konfirmasi itu kan repot. Gitu loh. Jadi targetnya sementara di 10.800. 10,8.
atom 10,8. Di sini Bro Hansi. Nanti soalnya berpotensi untuk bull trap. Ya, ini berpotensi ini. Kalau enggak di sini di mana Om? Kalau seandainya dia terlalu lama bisa targetnya di bawahnya. Spot-spot di bawahnya. Ya 10 lah, 10 atau 10,3. Ya, bisa. Aku tak kencing dulu ya. Bentar ya. Sudah sampai 5. Oh iya. Iya. Mas Eko. Aku gila soalnya. Gitu ya Bro Hansiu. Apa 10,3 atau 10,8 kurang lebih di situ areanya. Nah, nanti di situ kalau saya secara pribadi lebih baik take profit 80. Tapi kalau seandainya yang terjadi apakah BTC itu naik 31 500 gitu ya. Close candle Om. Wah, itu rame itu. Itu rame. Karena semua riwayat yang 2019 itu sekacau, murah marit semua. Kesempatannya kecil. Berapa persen? Kalau saya menduga ya, untuk terjadinya momentum itu kesempatannya cuma 20%. Saya harus ngomong terus terang. Kesempatan yang terjadi itu 20%. Makanya buat saya kenapa enggak ngebus? Ya saya melihat apa yang menurut saya harus saya katakan ketika live ini. Ya teman-teman tidak terjebak dalam satu kondisi ke FOMO, nanti ini sudah naik contoh ini ya, seperti atom naik 10.800. Ini orang kejar, padahal benangnya itu tidak bisa memungkiri. Benang MA99 itu di mana? Turun. Dan ini dia itu naik dengan ekstrim. Biasanya nanti tergantung dari polanya di sini. Jadi proses, kalau teman-teman mau tahu posisi tumbang seperti ini, prosesnya itu panjang dan selalu membutuhkan momentum untuk membelokkan ini, tidak semudah itu. Ya ini yang teman-teman perlu ngerti. Saya sudah melewati, saya belajar dari posisi downtrend. Dan ini yang saya pernah ceritain di November, Desember. Pada saat itu ketika live pertama kali, saya bicara tentang saya bisa margin di tengah downtrend, mengambil dari titik terbawahnya atau lantainya itu adalah toyib. Jadi kalau teman-teman perhatikan seperti atom ini adalah toyibnya yang di bawah, kelihatan sekali ya. 1, 2, 3, balok meloncat. Seandainya kamu salah yang hijau pun, tidak bisa yang merah, ya tidak masalah. Ini pun juga harga termurah. Bisa tidak narik napasnya? Bisa. Ini yang saya lakukan ketika downtrend terjadi atau bearish memegang kontrol itu ini. Margin tidak? Margin. Kalau teman-teman bisa membaca napasnya ini, tak kira dapat uangnya mudah di dunia trading.
Saiki apa iki? Loh, aku udah bingung Om. FOMO 42 ini berapa persen? Apa iki? Lah makane kowe mbok rungokke sik. Mbok dengerin dulu. Nanti jadi utuh ketemune. Aja mlebu bar ngono komen. Engko kowe bingung. Ya. Jadi utuh dari BTC tadi dijelaskan apa, altcoin seperti apa, nanti temanya ngerti, nyambung dah. Menurut saya berusaha untuk pelan-pelan menjelaskan ini biar simpel dan mudah dimengerti. Harapan saya sampai teman-teman tuh bisa ngerti, oh maknanya itu apa toh yang dibahas oleh Om Iwan itu apa. Jadi itu ya, altcoin yang posisi di bawah-bawah itu perhatikan di MA99. Om ada yang terbang seperti BCH seperti itu. Nah itu cuma mercon bandingan. Ya. Kalau orang bilang itu marketing baru jalan. Bar ngono geblak. Ya. Request di GB ya, ini di GB. Oke, di GB. Oh. Itu sudah dari tadi. Wes saja di tag-tag terus ya. IGB. Kupa gini kowe kudu ndelokke live ini dengan utuh. Jadi ora maknanya nanti ben nyambung. Karena jangan berpikir bahwa bearish itu tidak bisa dapat uang ya. Itu salah besar. Bearish memegang kontrol. Kalau teman-teman ngerti selanya dapat uang. Ini seperti ini ya contoh. Ini mau turun apa mau naik? Ayo kalau ini yang biasa tadi sudah dengerin, kira-kira mau naik apa mau turun? Ayo coba. Ini mau turun. Ya, aduh pintar. Ini mau turun karena apa? Dia ini ketika bearish memegang kontrol, dia akan ke MA25 dan MA99, setelah itu tumbang. Lah terus caranya ngambil marginnya piye Om? Ini cara ngambil marginnya. Ketika posisinya bearish memegang kontrol, yang mbok kunci itu adalah toyibnya. 1 benang, 2 benang, cari yang sudah lebar-lebar. Garis lurus, dia loncat dari benangnya, itu toyib. Seger. Ini cara saya mengambil margin di tengah downtrend. Koin tumbal ya, itu ya. Nangkep ya. Jadi sekarang jadi nangkep ya bahwa bearish jangan ditakuti. Bearish cari momentum margin. Piye carane margin? Cari toyibnya sudah nusep. Toyib itu apa? Kalau kita sering mendengar bahwa pisau jatuh, jangan kita tadahkan tangan kita, nanti sobek. Saya mau menambahi dari ilustrasi itu, tunggu pisaunya sampai jatuh ke lantai, pungut pisaunya. Lantainya mana? Nah ini penjelasannya adalah candle Bang Toyib. Itu adalah harga terendah saat itu. Kalau sudah loncat, itu wis jos. Nah, cari yang lebar-lebar gini ya lebih baik ya. Jadi biasanya momennya langsung cespleng-bleng gitu kan. Gitu ya. Gitu ya. Di GB ya. Lah ini kan orang kalau yang enggak ngerti gitu ya. Pemula mamane ya. Ini dia dipikir FOMO loh. Wah, ini harapan ini mau nembus MA99. Lan nembus MA99 tapi jungkel ngene iki. Wah, ya bot. Ini untuk membelokkan ini orang modeling ini langsung ki ora lho. Prosesnya ya. Ini prosesnya itu panjang. Karena MA99 itu tidak mudah dibelokkan. Kalau dia mau itu pun dia harus prosesnya gitu. Berarti kan ini kan ngene sik to. Momentumnya loh.
Ini perlu proses panjang dan ini tidak mungkin saya ekstrim ini menurut saya. Jadi maknanya untuk saat ini market di MA 99 sudah tidak jauh. Terus BTC memang mbok ngondi ke 48.000. Tidak masuk akal. Karena sudah habis, waktunya sudah habis. Momennya itu sudah habis. Jadi yang saya curigai. Ini Sangarto tadi lihat toh. Nembus enggak? Kalau saya tidak yakin nembus. Karena momennya udah habis. Saya berharap teman-teman scalping aja, cari momen yang di bawah sikati, beli. Sampai emas 99 jual. Wes gitu enak. Ya terus enaknya apa Om? Cicelo di pedon. Cicelo di pedon. ETF don. Apa? Yang paling gampang tuh ET ya. Yang paling gampang itu ya. Wis pucuk. Di R ana AR no. Oh giono. LDC ya, di sini LDC. Kudu market cap berapa Om biar BTC 45k? Ya sangat besar. Di tengah kondisi seperti ini ternyata tidak mampu. Waktu yang tidak mampu. Sebenarnya kalau untuk harga ya, ini kan harga kan, berarti kan dari buat tambahi aja 1,5 kali ini tuh. Kalau 45.000 itu ya berarti sekitar 800 miliar USD. Saat ini 550. Untuk AR pantau aja ya. Saya mau ingetin gini. Tidak semua produk itu langsung ke atas. Bisa juga dia momentum di bawah, baru nanti sideway-nya di sini dan gitu ya. Jadi ini juga perlu Mbok perhatikan. Karena pola W-nya belum sempurna, itu juga bisa menjadi momentum pola W. Kalau pola W-nya di bawah sini terlalu itu, biasanya polanya yang akan terjadi gini. Gitu ya. Crossnya nanti di sini, tarikannya nanti akan ke sini toh. Nah, tergantung. Kalau semakin dia turun ada koreksi ya. Karena potensi koreksi juga ini juga potensi koreksi. Jadi gini, ketika Toyib di sini itu tuh dia ngepostnya satu di MA25 atasnya atau di MA99. Nah, kalau tidak terjadi di atas ke sini ke MA99, dia biasanya cuma membentuk pola W. Lah W-nya itu bisa polanya nanti naiknya seperti ini, bisa juga polanya langsung seperti ini. Kalau yang langsung biasanya tidak terlalu jauh dari ini. Gitu. Nah, nanti setelah di sini yang ngedrop lagi. Bull trap-nya di sini. Ini sebenarnya ilmu dasar, teman-teman. Ini ilmu dasar semua. Saya sebenarnya mengulang terus kalau teman-teman lihat di video YouTube saya, jawaban saya sama semua. Makanya yang buat takoni 500 koin pun saya bisa jawab semua. Karena ini mul dasar. Jadi ya AR ya. Tapi altcoin banyak yang sudah mulai naik. Nah terus mesti pemikiran ini. Altcoin sudah mulai naik, tapi kanteng pelentong. Mesti rata-rata koin-koin yang kadang ora itu ya tahu-tahu muncul gitu. Ya itu sales gitu loh.
Tapi wujudnya koin seperti ada, seperti BNB belum terbang itu mereka. Ya biasanya yang tidak populer itu akan memakai momentum ini untuk jualan, yang bisa jual lebih tinggi. Nah tinggal kamu nyaplok enggak. Kalau nyaplok ya kamu jadi salah satu sangkuter. Nah kamu pengen jadi sangkuter apa pengen jadi margin? Kan pertanyaannya di situ. Lah makanya ketika momentum di bawah, ketika toyib ya beli. Kalau seandainya dapat yang pas kebetulan marketnya itu dipan atau di marketingi biar orang di titik tertinggi dan sangkut, ya kamu bejo. Gitu loh. Tapi kalau melihat semua rataan dari koin rata-rata yang populer, ya rata-rata yang di altcoin di bawah seperti ini. Yang market cap-nya gede-gede loh ya. Jangan yang cilik-cilik loh. Yang kecil gampang ditimba gampang. Mereka kan dana kecil aja dipam gampang. ASTR ya, oke. Ini untuk Shiba. Shiba di sini kan sudah toyib. Ini sama nih ya, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ini toyib. Nah, kalau toyib ini kita sudah bahas. Sudah murah, ya enggak. Ini di zero kita sudah bahas. Harusnya kan diambil kan. Ini akan ke MA99, ya kan? Sudah semua sebenarnya kalau teman-teman lihat di YouTube ulangannya itu sudah semua. Cuman ada tambahannya ini. Teman-teman yang kemarinnya kita bicara sampai atas-atas ini, saya tidak melihat itu sekarang. Karena waktu sudah selesai. Om, wis statement ngene iki wong seneng-senengi FOMO. Ya berarti ini semua hampir rataan para investor sudah otaknya itu masuk ke dalam sebuah FOMO. Lah itu yang diharapkan. Tapi untuk sedulur CBT saya tidak mau itu terjadi. Kontra loh ngono. Ora apa-apa. Sing penting aku jujur. Itu aja, simpel. Ora apa-apa, sing penting aku jujur mbek kowe. Aku ndelok ngene ya ngene. Ben apa ora sangkut. Kita harus belajar di masa lalu. Kalau teman-teman masih ingat, iki orang itu berinvestasi dengan cita-cita duit iki nambah lho. Sing jletak akeh. Makanya buat aku ndak main-main. Posisi market dalam transisi ini saya akan benar-benar konsisten. Karena ini fase yang penting buat teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ingat-ingat. Saya tidak berharap ada, maksudnya itu gini loh. Akhirnya kita itu, ternyata wis dibeli. Dan kita ada di sana. Ya. Jadi ini memang saya sengaja memang ini sebuah rem yang akan saya sudah melihat FOMO itu sudah mengkristal di dalam kemarin tuh ini mungkin loh ya. Live ini menjadi kio wong paling nyeleneh tidak apa-apa. Saya sudah tahu dampak itu. Dari saya statement di awal pertama kali 2-3 hari yang lalu, saya sudah tahu. Saya tahu konsekuensinya. Gitu. Makanya saya berusaha berhati-hati menjelaskan ini, biar semua teman-teman bisa menangkap dengan utuh. Gitu ya. Bahwa BTC perlu konfirmasi 31.450. Baru perubahan market itu fix. Bullishnya masih lanjut. Tapi kalau enggak, ya kita panduannya tetap sama.
Karena saya tidak bisa melihat sesuatu kondisi, sedangkan altcoin banyakan dia posisinya tumbang seperti ini, dia mau naik itu corone piye? Aku mau tanya. Memangnya itu langsung Pak week gini. Karena mungkin. Gitu loh. Ya ini yang harus kita nalar gitu loh. Tidak nalar menurut saya. Secara ilmu ini tidak nalar. Dan sedangkan benang ini terjadi itu prosesnya itu alami. Kalaupun dia mau terjadi proses seperti ini perlu panjang. Dan terus waktunya entek kapan? Lah ini ki mbok ngene iki engko halvingnya jadi berubah kabeh. Masuk akal ndak? Nah untuk membelokkan ini berarti ini perlu gini loh. Ojo mbok pikir bakal naik. Ini perlu gini. Iki perlu waktu piro? Dasarnya apa Om? Tak jelas kayak gini. Dasarnya apa gitu. Jadi setiap kondisi ini aja, ini segini aja ini ya. Ini dari tanggal piro? November. Untuk dia naik ke atas lagi itu Januari. 3 bulan. Dan juga bari kapan? Ngedrope kapan sebelum halving kan tidak nalar. Di sini aja saya sudah tidak nalar. Kalau teman-teman mempelajari candle akan seutuhnya akan lihat seperti ini. Jadi yang terjadi apa? Menurut saya polanya akan seperti ini. Dan ini habis wisan waktunya. Jadi ya untuk Shiba seperti itu. Jadi harapannya tidak usah terlalu berlebihan. Momentumnya seperti itu. Karena kalau ini buat naiknya ke sini, terus waktunya turun ini kapan? Halving ini kapan? Luwih bingung meneh malah. Jadi tidak masuk akal menurut saya. Di situ kejanggalan yang sebenarnya saya baca secara market. Shiba scam ora, yang Shiba scam ora, kowe ngawur. Shiba Jangan berargumen yang tidak ada dasar. Itu pembodohan. Ya. Cicil don ya, cicil don ETH itu boleh dicicil don. Ya. Terus ini kita akan bahas di ETH ya, mau ETH. ETH ya, kan belum dong. Ini ETH ini calon gebuk don. Saya sudah mulai cicil ETH don. Ya, teman-teman, saya sudah mulai cicil ETH don. Loh kok gitu Om? Kok nyicil ETH don? Teman-teman ini jangan senang-senang naik ini. Lihatlah benang MA 25-nya. Dia itu di bawah. Ini tidak mau naik. Itu maksudnya apa Om? Maksudnya jungkel. Wah, rasuwi, wis rasa kok. Ini sudah gunung. Nanti lihat ya, seperti itu enggak? Ini yang saya lihat. Gitu ya. Ya, ini yang saya lihat seperti itu. Jadi, tapi minimal saya sudah jujur sama teman-teman. Om, ijo-ijo ngono aku ora mimpi ijo-ijo. Ijo-ijo ini ijo terbang. Ini calon toyib.
Ini lihat. Apa ana apa lah bentukane cuma mabur gini iki. Lah ini kalau ini di close merah, besok pagi di close merah, wis tumbang besok iki. Oh delok ora. Kalau ini di close candle merah, ekor panjang ya. 2-3 hari ke depan itu merah terus. Dibanding. Ini deh. Contohnya kayak apa? Kita duduk contohnya. Ono ora wah ono contoh yang tepat untuk menggambarkan ini. Karena ning kene ora pas. Ora pas ning kene. Yen. Saya tak golek iki ya. Ngarano. Enggak ada contohnya yang tepat. Ya kalau ETA itu sudah siap ETA don ya. Enggak apa-apa, beli aja. Nah ini orang kan kadang berpikir, wah ijo iki. Lah ijo gadahi wong kok. Iki ijo. Ya. Itu ya. Dan sebenarnya ini saya klarifikasi teman. Kalau yang terjadi tidak bisa sampai di 31.450 dan tumbang untuk BTC, berarti suatu saat ini sebuah pembelajaran. Ini kalau yang terjadi itu ya, sebuah pembelajaran bahwa ketika balok praberis walaupun ini ekor itu sudah terhitung. Berarti yang kita akan ambil di masa depan bahwa ini adalah sebuah sinyal di mana praberis itu sudah terbentuk. Kalau yang terjadi adalah 31.450 BTC tidak bisa menembus. Berarti ini adalah sebuah riwayat yang dimana bisa kita pakai di masa depan bahwa posisi resist di sini ekor itu dihitung, bukan body. Nah ini akan kita belajar. Ini yang namanya sebuah edukasi. Saya sangat suka terhadap momentum. Saya sangat suka detail dari momentum. Jadi makanya setiap ada yang sifatnya urgent seperti ini, buat saya itu malah suka untuk menimba keilmuannya. Karena itu yang akan mengupgrade kita dari masa ke masa. Gitu ya. Loh, apa hubungannya Om dengan ini? Berarti menandakan bahwa dia tidak mampu melampaui ini. Dan jangan dipikir ini kalau bisa, kenapa kok dia kalau tidak bisa nembus di 31.450 itu masalah. Ya masalah. Lah ini akan jadi double top kok. Kalau double top yang terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi cuman ini. Gitu ya. Lah kowe engko ndelok ning live ya. Aja OTW ben komplit karena aku yang menjelaskan iki penjelasane kudu komplit. Ya. Shot di berapa? Ferguson di. Penjawab Ferguson iki. Ini. Ini spot berusaha bukan futur. Ilmune beda. Mbok pake ra iso wis tak praktekke ning futur. Ilmuku iki
Wis tak prakteke diputur. Ndak iso. Kenapa kok ndak iso? Ternyata di futur ini ketika C2 ini panjang seperti ini diacak. Ndak mungkin semudah itu diputur. Wah, Gus yo turu. Jadi ndak cocok. Kecuali satu tok sing bisa nolong kamu putur, tapi itu sangat tidak mungkin orang untuk melakukan itu. Tak bahas sekali ya, putur ya. Tapi saya sudah survei itu. Susah untuk melakukan apa yang tak tutorialin. Karena mesti gue akan berubah pikiran. Pertanyaanku gini. Kamu beli di sini ya, short ya. Ini aja BTC ETH ini enggak apa. Short ya. Kowe mampu rak mempertahankan sampai November? Mesti jawabannya rak mampu. Karena mesti di tengah jalan kowe akan bilang, wah kok koreksi naik lagi ya, kok eman-eman ya kok itu. Karena futur ilmunya beda ternyata. Jadi saya bisa mempraktekkan ini orang yang tutorial futurku ini yang bisa mempraktekkan tuh orang yang memang berpikir uang $100 tak taruh. Beli di atas, liquid tak buat jauh, marginnya tak buat maksimal 5%, resikonya jarak ring jauh, tak diemin. Sampai berapa? Sampai nanti 1.300 ki mbok take profit margin. Wis ngono wae. Mampu rak untuk mempertahankan ini. Ini banyak gagal. Karena apa? Futur itu diciptakan untuk factor. Untuk berperang. Jadi makanya kenapa candle ini naik turun. Yaitu futur salah satunya yang mendominasi market itu. Jadi hack and risk-nya itu Om gunung mungkin enggak gunungnya sama dengan sebelum topnya di 34 sama 36. Bisa satu konfirmasinya untuk BTC untuk bisa seperti itu ya dia harus close candle 31.450. Kan saya tadi bilang 31.450 close candle di atas itu saya beli malahan BTC. Loh kok ngono toh Om? Bingung dah kamu. Buat saya konfirmasi penting. Mau naik apa mau turun belum jelas. Saya anggap sebuah konfirmasi ketika dia sudah mampu close candle di 31.450 di atasnya. Close candle ya jam 7 ya. Setelahnya ya pukul lolong, jangan pukul short. Karena itu akan maraton naik. Gitu ya. Jadi kalau ditanya marketnya itu apa saat ini kan belum terjadi karena 31.450 close candle-nya. Saya masih bicaranya BTC bullish memegang kontrol, altcoin bearish memegang kontrol. Tapi kalau 31.450 BTC itu ditembus dengan close candle, ceritanya lain. Tapi kalau itu terjadi dan menaikkan semua altcoin, semua yang di dalam candle rainbow chart akan pecah. Karena momentumnya sudah lewat. Harusnya kan Juni. Ini sudah Juli. Mungkinkah itu terjadi? Ini ya rainbow chart. Mana?
ini sudah momentumnya 3 kali sama. Karena ini kan memang kecil-kecil. Jadi kalau dia sampai naik lagi, ini berarti kan bluber ke sini. Berarti kan chartnya berubah. Banyak perubahan. Lah mosok meh nabrak ke sini. Berarti kan melewati halving. Dan secara riwayat tidak masuk akal. Karena secara riwayat itu cuma selesai di 26 Juni. BTC itu kondisinya seperti ini. Kenyataan yang terjadi teman-teman harus ngerti dulu. Setengah tahun naik, setengah tahun tumbang. Ini 1 tahun sebelum halving. Jadi Juni kemarin itu sebenarnya sudah selesai. Walaupun belum terkonfirmasi, menurut saya sudah selesai. Itu statement saya melihat market saat ini. Kalau kita meruntut hati, apalagi yang altcoin gitu ya, altcoinnya di bawah bearish memegang kontrol seperti itu, dia kalau mau dinaikkan polanya kan tidak masuk akal jadi tidak masuk akal polanya. Karena ini akan berbalikan, caranya melihat akan berbalikan. Contoh seperti ada ini, itu naik ke atas kan, terus ada polanya mau dibuat piye. Itu yang saya kadang bertanya di dalam, maksudnya itu karena saya mempelajari candle dan benang ini ya. Jadi tidak masuk akal gitu loh. Iya, menunggu double top di akhir tahun. Betul gue ya, ini setuju aku. Pinter kamu. Nanti Desember beli ya. Februari beli. Itu benar. Sekarang kayak ada. Ini sudah bearish. Bentukannya sudah jelas. Turun toh. Ini umpamanya bisa sampai sini, BTC naik, pola ini kawan biye, aku main takon. Wah iso ngene naik, lah memang iki langsung mbok kon bikin langsung ki, ya ora iso to. Semua kan proses dan ini memerlukan waktu cukup panjang. Iki loh untuk benang iki loh, ini nah, iki teko ini kan turun dari sini dah, ini wis kita ambil dari sini ya. Ini untuk dia sampai untuk nekok ngene iki ya. Iki butuh waktu piro? Yuk, kita hitung. Ini Desember nih ya. Ini dari lengkuane bawah ini ya, tak hitung dari 15 Desember wis. Untuk dia sampai naik iki April. Masuk akal ndak posisi market ki entes turun ngene iki? Iki saya munggahe engko butuh waktu, engko saya turune meneh butuh waktu, iki saya minggoe butuh waktu. Masuk akal ndak? Tidak masuk akal. Itu yang saya ingin jelasin ke teman-teman. Kemarin kan belum komplit, ini tak jelasin wes jeru meneh. Aku memang mendorong untuk pelan-pelan, untuk biar teman-teman ini tidak kaget seolah-olah ki wong iki napa to kabeh ngomong bully sok iki wong ngomong kok ini TV. Ini yang saya akan perlihatkan ke teman-teman bahwa benang itu juga tidak mudah untuk belok. Lah sedangkan momentumnya tidak masuk akal. Iki apa meneh kuwi double bottom. Ya iya, iki kowe mbahas apa? Wis roh ya iki double bottom. Nangkap ya, di sini akhirnya apa intisari dari apa yang saya bahas ini, saya berharap teman-teman semua bisa menangkap ini bahwa kalau seandainya kondisi market altcoin rata naik bullish seperti terbang semua, saya tidak percaya. Jujur wis saklek-saklekan wis ben apa-apa. Saya tidak percaya. Karena tidak mungkin, sangat sulit ini terjadi.
halving sekitar bulan April, berarti belinya Februari. Ndak kowe caramu ngitung piye? Kok iso kowe? Ya kowe tukuno. Engko bar kowe tuku engko Agustus kowe mlebu rumku meneh. Ya, wis apa kuwi? Ya, Yusia tak dorong kamu seperti keyakinanmu tukuno yen kowe pengen sangkut. Ya, engko 2 bulan lagi kowe mlebu rumku. Kowe cerita. Ya itu ya, saksinya 52 orang ya. Kowe cerita, oh aku margin, nah kowe cerita. Kalau mau beli itu Desember, kita sudah beli Desember. Kita ini sudah bicara dari sini. Kita itu beli dari sini. Kalau akumulasi bukan saat ini, yang gue kepengen sangkut ya tukuno saiki. Kalau menurut saya gitu, kepengen sangkut tukuno saiki. Wis gunung ini yang aku ora wani. Paling aku beli pun scalping teman-teman. Sudah ndak bisa aku seperti modal awal di sini saya ndak mau. Kalaupun beli kan apa buat apa saya menambah margin ndak spiro. Kalau mau saya beli apa ya nyicil ETH down. Ngapain ngurusi naik yang ndak seberapa. Sedangkan momentumnya sudah selesai. 1 tahun sebelum halving itu adalah momentumnya setengah tahun naik, setengah tahun tumbang sampai Desember. Belajar dulu Yusia ya. Gue aja melu-melunan sama YouTuber gue melu. Orang yang sangkut itu karena tidak mau mempelajari, karena melihat konten. Jangan melihat konten. Karena konten itu dibuat untuk apa indah. Nah ilmunya piye gitu, penjelasannya apa? Nah betul ya toh. Jadi kalau kalian lihat loh, bener loh, aku ngomong terus terang. Mereka salah ndak ndak salah wong mereka yang ngomong 2025 itu akan ada ya ora salah toh, salah ini di. Cuman mereka tidak pernah cerita soal sebelum 25 itu ono 24. Ono 23. 23 ini saya setengah tahun toh, belum setengah tahun berikutnya. Karena main aman, dia bicara 100.000 US dollar. Yo ora salah, wih bener. Makanya aku menjelaskan yang setengah tahun iki. Kenyataannya blesek. Lah kira-kira meh mbok tuku. Gitu ya. Oke ya. Dah cukup ya kayaknya. Dah komplit kayak 1 jam setengah. Gitu. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat. Saya cuman sharing menurut sudut pandang saya. Kembali lagi, saya bukan asisten keuangan Anda. Keputusan di dalam investasi ada keputusan teman-teman sendiri. Ya, gitu ya. Terima kasih semuanya buat teman-teman semua, Rembah Huda, Bang Calvin, Kak Weni, Bang Ar, Bro Hadi, Andi, Komiko, Pak Edi, Bunda Ira, Pas, Parso, Bang Dwi, Bejo, Ilham, Huhu, Kripto, Holi, Bro Hengki, Lala, Yusna ya, Bultom, Tika, dan Mr. Nobody. Oke, terima kasih semuanya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.